Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali mencari wajah Tuhan dengan penuh setia, dengan penuh kesungguhan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Di dalam mesbah doa pagi kita menyembah, memuji Tuhan. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang akan kita jalani hidup kita hari ini, mari saudara, kita akan terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan memuji menyembah Tuhan di dalam mesbah doa pagi ini. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami datang Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, datang berkumpul di dalam mesbah doa pagi hari ini. Kami mau mencari wajah-Mu dengan penuh setia, dengan penuh Tuhan kerinduan untuk ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus kuduskan hati pikiran kami, supaya segala pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh dikuatkan pada hari ini di dalam mesbah doa pagi kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu dan mencuri hati pikiran kami pada pagi hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami siap memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Segala kasih setianya yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Oh haleluya Bapa. Amin. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Kembali kita katakan, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Dengan apakah ku balas? Layak dipuji dan disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan
Ya Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Amin Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Oh haleluya Tuhan, ku bersyukur atas kasih setiamu. Oh terima kasih Bapa, inilah pujian kami, inilah sembah kami Bapa. Kau yang layak terima pujian dan syukur kami. Oh Yesus, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau ada di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan, yang mengalami pergumulan Tuhan keluarga, pergumulan kehidupan, kami serahkan padamu. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Haleluya. Ku percaya akan janji-Mu yang selalu menyertai aku, yang selalu menopang hidupku. Ku percaya kasih setia-Mu Tuhan. Ku percaya kasih setia-Mu yang selalu baru setiap waktu, yang selalu menguatkan aku. Walau ku berjalan dalam sungai yang deras, berjalan melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskanku. Bapa Engkau Tuhan yang besar, ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalamku. Bapa Engkau Yesus yang besar, ada bersamaku. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Ku percaya Tuhan, kasih setia-Mu, janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Amin. Yang selalu menyertai aku, yang selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku percaya kasih setia-Mu yang selalu baru setiap waktu, yang selalu menguatkan aku. Walau ku berjalan pada sungai yang deras, walau ku berjalan
melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Amin. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskanku. Bapa Engkau Yesus yang besar ada bersamaku, nyatakan kuasa-Mu di dalamku. Bapa Engkau Yesus yang besar ada bersamaku, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Walau ku berjalan pada sungai yang deras, Tuhan menyertai aku. Walau ku berjalan melalui sungai yang deras, takkan pernah menghanyutkanku. Amin. Walau ku berjalan melalui api yang besar, takkan pernah menghanguskanku. Bapa Engkau Tuhan yang besar ada bersamaku, nyatakan kuasa-Mu di dalamku. Sebab Engkau Yesus yang besar ada bersamaku, nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menguatkan kami, meneguhkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, pujian dan syukur karena kemurahan Tuhan ya. Di dalam Mazmur 145 ayat yang pertama dikatakan, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya ya. Saudara, Mazmur ini berisi pujian Daud kepada Tuhan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan ya. Nah saudara, mengapa Daud selalu ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan ya? Saudara, di sini disebutkan di ayat yang ke-8 dari Mazmur 145 dikatakan demikian, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya ya. Saudara, mengapa saudara Daud memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang ya, panjang sabar dan besar kasih setianya ya. Saudara, karakter Tuhan adalah, firman Tuhan katakan, Dia pengasih, Dia penyayang ya, Dia panjang sabar dan besar kasih setianya ya. Saudara ya, inilah yang firman Tuhan katakan ya. Daud berkata bahwa Tuhan itu panjang sabar ya. Saudara, itulah sifat Tuhan dan besar kasih setia Tuhan ya terhadap diri saudara dan saya ya. Saudara, apapun yang saudara dan saya alami ya, saudara, pergumulan ya, tantangan, persoalan kehidupan,
percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, setia, dia menolong hidup saudara dan saya, dan firman Tuhan katakan dia panjang sabar ya, karena dia selalu mengampuni saudara dan saya. Dan seringkali kita saudara jatuh dalam dosa, namun oleh karena Tuhan begitu kasih adanya, dia sabar terhadap saudara dan saya, sehingga dia mengampuni segala dosa saudara dan saya ya. Nah saudara, inilah sifat Tuhan yang dikatakan oleh Daud ya, bahwa dialah panjang sabar, besar kasih setianya, dan juga berikutnya dikatakan di ayat yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya ya. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik saudara ya, dan penuh rahmat kepada setiap orang saudara, termasuk saudara dan saya ya. Seringkali kita membaca dalam kitab Mazmur ya, bahwa bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya ya. Saudara, dengan apa kita dapat balas kebaikan Tuhan? Kita hanya memuji dan memuliakan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan lewat perbuatan hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya ya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, taat kepada perintah Tuhan ya. Nah saudara, apakah perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan Tuhan ya terhadap kita sehingga kita selalu bersyukur kepadanya? Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14 dikatakan demikian ya, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk ya. Daud mengatakan saudara bahwa Tuhan itu penopang saudara bagi semua orang yang jatuh ya. Saudara, yang pertama, Tuhan mengangkat orang yang telah jatuh. Itulah kebaikan Tuhan ya. Kita bisa jatuh dalam dosa ya, namun Tuhan angkat kita saudara. Mungkin kita sedang dalam keadaan terpuruk saudara ya, namun percayalah bahwa Tuhan dapat mengangkat hidup saudara dan saya ya. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh ya, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk ya. Nah saudara, Daud pernah jatuh dalam dosa tatkala dia berzina dengan Betseba ya, namun ia pun menyesal, dia mengakui segala dosanya, dia bangkit kembali ya saudara. Tuhan menopang dia ya saudara, dan Tuhan mengangkat dia kembali dan menolongnya kembali. Oleh karena apa? Daud mengakui kesalahannya, dia bertobat di hadapan Tuhan ya, dia mengangkat kembali saudara Daud yang telah jatuh dalam dosa ya saudara. Itulah kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan dalam hidup saudara dan saya ya. Biarlah kita boleh menghargai segala kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya ya. Yang kedua adalah Tuhan membuka tangannya untuk memberi makan pada waktunya. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Mazmur 145 ayat 15 dan 16 dikatakan, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan, mata sekalian orang menantikan engkau, artinya berharap kepada Tuhan, dan engkau pun memberi mereka makanan ya. Saudara, itulah kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang menantikan Tuhan, atau kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan ya. Saudara, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sukar yang kita alami saat ini ya. Saudara percaya bahwa Tuhan mampu memelihara hidup saudara dan saya. Pada setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepada Dia, maka Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya ya. Ingatlah saudara bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, bagaimana Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan, bahwa saudara, Tuhan memelihara hidup saudara dan saya ya. Itulah kebaikan Tuhan. Hal yang ketiga,
Tuhan mendengar doa dan menolong bagi kita yang dekat padanya, ya. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, saudara, kepada siapakah Tuhan dekat sehingga Dia mendengar doa dan menyelamatkan mereka? Firman Tuhan katakan, yaitu kepada setiap orang yang bertekun di dalam doa. Ya, saudara, karena itu biarlah kita bertekun di dalam doa dan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, ya, serta dikatakan kepada orang yang takut akan Dia. Ya, saudara, Tuhan mendengar setiap orang yang dekat kepada Dia. Dia mendengarkan doa-doa kita, yaitu kita yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, yaitu orang-orang firman Tuhan katakan yang takut akan Dia. Ya saudara, orang-orang yang mau bertekun di dalam iman dan doa, ya. Oleh karena itu, biarlah kita terus bertekun di dalam doa, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan juga dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, saudara, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Ya, sehingga dimanapun kita ada, kita boleh hidup hormat dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan itu menjauhi segala kejahatan. Ya, saudara, alasan kita takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa apa yang Dia firmankan pasti akan terjadi. Ya, oleh karena itu biarlah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudara, karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, Dia menolong saudara dan saya, saudara, apabila kita berseru kepadanya di dalam doa kita. Ya, hal yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Di ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Dialah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Ya, saudara, Tuhan menjaga dan melindungi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada segala perintah-perintahnya. Ya, saudara, biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi hidup kita, melindungi apapun yang kita miliki, saudara, ya, perlindungan nyawa kita, saudara, ya, apapun, ya, biar kita berada dalam kota benteng Tuhan, ya, karena perlindungan Tuhan digambarkan bagaikan kota benteng, bagaikan perisai, ya, saudara, sehingga hidup kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan syukur senantiasa kami naikkan karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena panjang sabar Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena rahmat-Mu yang besar. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu nantiasa dapat kami syukuri di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengangkat orang-orang yang telah jatuh, sehingga Engkau menegakkan dia kembali ya Tuhan. Terima kasih semangat yang patah ya Tuhan, Engkau bangkitkan kembali. Tuhan, terima kasih ini semua karena kebaikan-Mu. Firman-Mu katakan bulu yang terkulai tidak kau padamkan, dan bulu yang terkulai tidak kau patahkan, dan sumbu yang berasap tidak Tuhan padamkan. Tuhan, Kau menguatkan kembali apabila ada di antara kami anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan, patah semangat dan putus asa. Kami berdoa Tuhan, kuatkan kembali iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau berjanji bahwa Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara hidup kami kepada orang-orang yang dekat kepada-Mu ya Tuhan, yang berseru kepada-Mu dalam kesetiaan ya Tuhan, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Percaya Tuhan pelihara hidup kami
anak-anak-Mu di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkau menjaga dan membentengi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang menuruti perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, yang kadangkala kami Tuhan, kadang kami tidak taat kepada firman-Mu. Tuhan ampuni kami, biar kami boleh bertobat dan kembali kepadamu ya Tuhan. Agar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami dapat kami nikmati, kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan Kau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa setiap kami yang mengalami hubungan yang retak Tuhan, Kau yang pulihkan kembali. Biar kami boleh saling mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ini doa berkat kami. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.